4 kekayaan. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendak-Mu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan iman-Mu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. 2 Tesalonika 1 ayat 11-12. Sebagian besar atau mungkin hampir semua manusia di muka bumi ini jika diperhadapkan dengan pilihan kaya atau miskin, pasti tanpa berpikir panjang akan memilih kaya. Bahkan kita sebagai warga kerajaan pun tidak perlu munafik kalau kita juga menginginkan kehidupan yang serba kecukupan. Maksudnya cukup satu rumah di setiap kota, cukup satu mobil untuk setiap merek, cukup makan makanan enak setiap harinya dan seterusnya. Akan tetapi tentu kita tidak akan memfokuskan kehidupan kita ke arah sana. Kita dipanggil untuk menjadi duta kerajaannya di muka bumi ini dengan memaksimalkan setiap potensi yang ada di dalam diri kita. Menurut beberapa pakar, berbicara soal kekayaan tidak melulu soal kekayaan materi atau finansial, alias punya harta benda melimpah. Rupa-rupanya ada setidaknya 4 jenis kekayaan yang mungkin saja sudah kita miliki semuanya, atau minimal 1. 4 kekayaan itu diantaranya kekayaan finansial, kekayaan intelektual, kekayaan sosial, dan kekayaan spiritual. Yang pertama, kekayaan finansial. Tentu kita sudah paham betul perihal ini. Ini berbicara mengenai harta benda yang kita miliki. Jika Anda sudah dipercayakan Tuhan kekayaan finansial, seharusnya Anda bisa memaksimalkan posisi Anda saat ini untuk kerajaannya di bumi. Semisal saja dengan membantu orang-orang miskin, menyekolahkan anak-anak yang tidak mampu ke sekolah favorit, memberikan modal usaha bagi mereka yang mau berusaha, dan seterusnya. Yang kedua adalah kekayaan intelektual. Dimaksudkan di sini terkait dengan kepandaian Anda. Tentu saja bukan hanya soal seberapa tinggi tingkat sekolah Anda, melainkan seberapa cerdas Anda, atau kita bisa menyebutnya sebagai orang berhikmat. Pergunakanlah kepandaian Anda untuk turut juga membangun kerajaannya. Menulis buku untuk menginspirasi orang lain, menuangkan ide-ide kreatif supaya bisa dimanfaatkan orang lain misalnya. Yang ketiga adalah kekayaan sosial. Dimaksudkan di sini bahwa rupanya di antara kita ada orang-orang yang ketika diminta bantuannya, ia sangat ringan tangan. Bahkan beberapa di antaranya rela mengorbankan hak-haknya demi bisa membantu orang lain. Mungkinkah Anda termasuk di antaranya? Yang keempat adalah kekayaan spiritual. Tentu saja ini perihal penguasaan Anda terkait hal-hal kerohanian. Maksudnya adalah Anda begitu cakap ketika berbicara mengenai hal rohani, sekalipun mungkin bukan sebagai seorang pemuka agama atau pendeta. Pergunakan wawasan Anda tentang spiritual ini untuk menguatkan sekitar Anda. Pada prinsipnya, jangan berkecil hati jika saat ini Anda belum memiliki semua kekayaan tersebut. Jikalau baru salah satunya, tetap maksimalkan pelayanan Anda di sana. Tetapi teruslah berusaha untuk memiliki keempatnya, tentu saja dengan cara-cara yang benar sesuai kebenarannya, untuk membangun kerajaannya di bumi ini. Amin.